sudah didistribusikan sampai kemana aja bro? Sampai ini dari Tarigas Art ya? Kalau keluar di Malaysia, Malaysia, Brunei, Austria juga pernah. Austria. Dan kisaran harganya bro untuk di luar $1.000. 1000 US dollar ya? $1.000. Di cancel semua. Berarti total kerugian 10 sampai sekitar 100 juta lebih ya? 100 jutaan. Wow. Hai, gue Andrew. Gue seorang videographer, content creator, dan fitness antusias. Gue selalu tertarik untuk melihat, belajar, dan mendengar sebuah cerita dari berbagai perspektif. Karena gue percaya, ketika kita berhasil memahami dan mengerti, maka kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Kan banyak dari teman-teman belum tahu kira-kira sejarah musik alat musik sape itu gimana sih ceritanya bro? Sejarah sape, saya pernah dengar satu cerita nih bro. Oke. Dari salah satu narasumber, beliau bernama Dominikus Soyo. Beliau ini merupakan salah satu aktivis juga dalam perkembangan sape. Iya. Jadi beliau pernah bercerita tentang legenda kehidupan dan tradisi masyarakat Kayak Mendalam. Jadi dalam cerita itu dikisahkan ada satu kelompok zaman dulu nih, satu kelompok atau komunitas suku bernama Idaberan. Ya. Jadi pada saat itu kelompok suku ini mengalami kelaparan yang luar biasa bro. Jadi mereka minta pertolongan, meminta makanan, padi dan lain-lain kepada Ine Buring Bago. Ine Buring Bago. Pada masa sulit itu ya? Pada masa sulit itu, Ine Buring Bago ini penguasa alam yang tinggal di atas, penguasa alam atas lah ya. Iya. Jadi setelah itu pimpinan suku mengumpulkan seluruh masyarakatnya nih, berkumpul untuk mengadakan satu pesta besar. Pesta ini dibuat semacam bentuk ucapan syukur atas apa yang mereka peroleh. Jadi pimpinan suku ini memerintahkan kepada seluruh masyarakatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu diperlukan, termasuklah alat-alat musik. Jadi pada saat itulah dirancang dan dibuat alat musik yang sampai sekarang dinamakan sape. Jadi tapi dulu beda bro sapenya. Ada perbedaannya? Ada perbedaan. Dulu cuma 2 ting dia. 2 ting? Iya, 2 ting itu apa bro? 2 senar bro. Senar? Nah, dan bentuknya juga beda. Sape kayan awal-awal ditemukan itu beda bro. Bentuknya kayak gimana? Seperti dayung dulu. Seperti dayung ya? Iya, sape dayung. Kalau sekarang kan beda bro. Iya, udah banyak motif variasi segala macam. Ini untuk itu sih, perkembangan juga. Perkembangan zaman jadilah sape kontemporer seperti ini. Dan terus di-upgrade ya? Di-upgrade terus. Dengan teknologi segala macam, desain. Sound juga di-upgrade. Bro, untuk bahan dasar kayu yang digunakan pembuatan sape itu pakai kayu apa bro? Untuk saya sendiri sih pakai kayu cempedak bro. Kayu cempedak ya? Kayu cempedak. Sebenarnya sih banyak kayu yang bagus untuk pembuatan alat musik sape ini. Seperti kayu mahogani, kayu adau. Ini kayu-kayu bagus semua nih. Kayu durian juga bisa ya katanya? Opsi terakhir lah. Nah, tapi masih bisa digunakan juga. Tapi kalau saya memakai kayu cempedak mudah didapat sih. Di kampung masih banyak, di daerah saya masih banyak, jadi sangat mudah sekali lah didapat. Teksturnya juga bagus nih, saya suka. Teksturnya juga bagus. Kualitas kayu oke lah. Oke, suara juga bagus ya. Mendukung. Resonansinya itu mendukung sekali lah. Ada kendala nggak bro waktu produksi sape menggunakan kayu cempedak? Kendalanya kayunya keras sih bro.
Kayunya keras. keras, Teksturnya keras ya. teksturnya keras, terus dagingnya berpasir. Dagingnya berpasir. Berpasir. Jadi alat-alat yang kita gunakan itu cepat tumpul, Cepat habis ya. cepat habis tumpul. Jadi kendalanya di situlah, cepat ngasah lah. Itu sangat mengganggu sekali. Tapi hasilnya kan pasti bagus kan. Bagus, hasilnya luar Dari biasa. suara, Bagus. ketahanan kayu pasti bagus Ya, ya. bagus. Iya. Bro, udah berapa lama berusaha produksi sape ini bro? Usaha sape fokusnya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Mulai dari pengerjaan yang sangat sederhana nih bro, Manual ya. manual. Jadi alat itu serba terbatas dulu, serba terbatas. Jadi satu sape itu saya pernah buat satu sape itu sampai 2 minggu bro. Satu sape 2 minggu. 2 minggu. Ini body kasar nih, belum Finishing finishing, pemikiran motif belum, dan lain sebagainya belum. belum ya. Itu sangat lama sekali ya. Sangat lama. Sampai sekarang saya update alat terus, alat modern. Dan alat ini menurut saya sangat membantu. Sangat membantu. Jadi Sekarang berapa? Satu hari bisa bikin berapa buah sape bro? satu hari, karena mau kayak alat modern ya, Yap. satu hari sampai 3 sape. 3 sape jauh Body sekali kasar ya. jauh sekali. Kontras banget. Jadi waktu itu menurut saya sangat berharga. Iya, benar. Nah, bro, ini sudah didistribusikan sampai kemana aja bro? Sape ini bro? Dari Tarigas Art ya, Kalau keluar di Malaysia, Malaysia, Brunei, Austria juga pernah. Austria. Oh, Dan kisaran harganya bro untuk di luar $1.000. 1000 US dollar Ya, ya. $1.000. Oke, nah bro, pasti waktu lu menitis kan nggak langsung kayak sekarang dong. Iya. Udah gampang jual, udah cepet laris. Iya. Ada nggak sih tantangan waktu baru-baru mulai itu apa sih bro? Ada bro. Kayak gimana? Namanya juga proses awal bro. Ya, boleh di-sharing kan bro? Iya. Awal-awal itu saya kesulitan kan, karena namanya juga pemula nih. Iya. Pemula kan kita nih baru belajar nih. Modal terbatas, Modal alat terbatas. Kita juga nggak tahu nih caranya nih. Cara pemasaran gimana, cara ngomong itu gimana, Oh. cara masarkan Marketing ya. marketing itu terbatas bro. Terbatas. Jadi penjualan tuh pernah 1 tahun nggak ada bro. 1 tahun Awal-awal ada jualan satu pun. 1 pun nggak ada. Saya pernah awal itu saya pernah buat 5 sape dulu. 5 sape 5 sape, dan 5 sape itu saya buat kalau nggak salah itu Februari. Februari. Lakunya itu udah Desember bro. Wow. Dan itu cuma laku 2 bro. Dengan setelah 1 tahun cuma laku 2. Laku 2, stagnan nih bro. Stuck. Jadi sulit sekali lah waktu itu. Saya menggambarkan waktu itu hal tersulit lah dalam hidup saya. Tapi saya tetap mau fokus sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu sambil belajar ya. Sambil belajar, update terus nih, ilmu update terus nih, belajar juga dari teman-teman yang udah senior yang duluan berkembang di sini. Jadi saya sharing-sharing nih, berbagi. Yep. Jadi saya minta ilmu, cara pemasaran bagaimana itu, pemasaran dan lain sebagainya itu kembali ke kita lagi sih. Iya, Kembali. sambil ya intinya berjalan ya, sambil belajar sambil Sambil jalan. belajar, sambil jalan gitu. Sekarang berarti omset sebulan berapaan bro? Sebelum ini ya wabah COVID-19. Dulu sih omset tidak menentu sih. Ya, berarti Tidak menentu, di kisaran 5.000 US dollar ya. US dollar. 1 bulan ya. 1 bulan. Sekarang akibat wabah COVID-19 mengalami pengaruh nggak sih bro? Pengaruh, luar biasa pengaruhnya. Oh ya, gimana? 2 bulan ini bro, 2 bulan ini ya, tidak ada omset, tidak ada penjualan. tidak ada penjualan. Oh, Tidak ada penjualan sama sekali. Jadi menurut saya wabah ini sangat mengganggu lah, sangat mengganggu. terutama di sekitar ekonomi kita lah. Ada nggak orderan yang tercancel bro? Orderan yang tercancel ada 10 Ada. sape bro, 10 sape itu kirim ke mana? ke Brunei bro. Tercancel semua bro ini, karena keterbatasan ekspedisi sih. Oh, ekspedisinya Ekspedisi. nggak jalan ya? Nggak jalan, orang-orang juga nggak di itu, Nggak pada keluar. dibolehin keluar. Apalagi Brunei kan, Iya. Brunei ke Malaysia harus ke Indonesia Iya. lagi, jadi itu tidak dibolehin. Dan Brunei, Malaysia sekarang harusnya udah lockdown ya? Udah lockdown dia, udah, jadi di cancel semua lah. Berarti total kerugian 10 sape sekitar 100 juta lebih ya? 100 jutaan bro. Wow, gila. Gila bro. Jadi ya saya sih berharap ini orang yang pesan nih hubungi saya lagi.
Iya, Jadi, pasti. Saya berharap Amin, begitu. amin. Saya jadi orang ini berminat lagi lah. Tapi untuk saat ini sih saya up terus nih. Iya. Orangnya saya kirim-kirim video nih. Iya. Ini salah satu cara saya sih. Untuk menjaga Iya. kedekatan dengan konsumen ya. Iya, jadi hubungan saya dengan dia ya Tetap terjaga. tetap terjaga. Saya kirim gambar-gambar juga, update terus lah. Apa yang bisa saya buat Kita kerjakan ya. kita kerjakan dan saya kirim ke dia biasanya. Ya bro, ada nggak harapan tentang usaha sampai ini kira-kira kedepannya gimana sih bro? Harapan saya untuk usaha sendiri, saya sih berharap karya-karya saya tetap diapresiasi. Amin. Terutama para pecinta seni, Iya. pecinta seni di Kalbar maupun di Indonesia, di luar negeri juga. Saya ini berharap, tapi bukan cuma karya saya sih, karya teman-teman juga saya berharap diapresiasi semua dan tetap berjalan bro. Saya juga Ada mimpi nggak? Mungkin pengen punya pabrik yang lebih gede. punya bro, saya punya mimpi. Kalau sekarang kan saya produksinya rumahan bro, home Iya, home industry. production ya. Kalau di rumah itu serba terbatas ya, Iya, pasti. terbatas, tempat juga terbatas, iya. Kuota produksi juga terbatas. Kuota produksi terbatas. Kalau ada pabrik kan mungkin bisa lebih banyak. Produksi Kita massal juga, ya. iya produksi massal. Kita juga bisa ngumpulin teman-teman sih yang berbakat seni di kampung. Bisa-bisa itu apa namanya? Bisa kita tarik. Untuk penyerapan tenaga kerja ya. Iya. Jadi bisa bekerja dengan kita. Mhm. Jadi sambil mereka mengembangkan bakat seninya lah. Sih. Dan kita juga bisa mengenalkan budaya lokal ke mancanegara. Mancanegara. Nice, Gitu. nice. Bro, harapan lu di tengah wabah COVID-19 ini apa sih bro? Mungkin doa-doa lu pribadi. Saya sih berharap wabah ini cepat berlalu. Amin. Saya berharap khususnya Indonesia. Indonesia Cepat pulih, ya. cepat Kita pulih. semua cepat pulih. Jadi kita semua bisa kembali normal Iya. seperti biasa, Bisnis ekonomi lancar, ya ekonomi pulih semuanya. Jadi saat ini kan terbatas bro, terbatas, kita mau kemana-mana terbatas, Iya. Semua serba sulit ya. serba sulit, pengiriman barang juga dibatasi, kita mau ke mana-mana juga dibatasi. Iya. Jadi sangat berpengaruh. Jadi harapan saya wabah ini cepat berlalu, segera berakhir. Nah bro, kan yang gue tahu lu udah sampai masarin sampai ke US, Austria, Eropa segala macam kan. Iya. Nah mungkin lu boleh sharing ke kita nggak? Kira-kira strateginya itu gimana sih bro sampai bisa menembus market internasional bro? Saya sih menggunakan itu media sosial. Cuma Instagram. media sosial, Iya, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook. Ya. Dulu pernah ini sih juga kan. Ada satu teman nih, dia Ya. udah pernah order dia. Udah pernah order? Udah pernah order. Jadi dia punya kenalan keluar, Mhm. jadi dia arahin ke saya, bro. Oh berarti teman juga bantu promosi ya? Untuk promosi. Oh Teman juga intinya ya dari teman ke teman lah. dari teman ke teman. Iya, dari teman ke teman. Mhm. Jadi teman itu membantu. Dan juga kelebihan sape yang lu buat ini dibanding yang lain tuh apa aja bro? Kalau saya sih motif sih ya. Motif saya update terus. Motif yang update terus. Motif update terus. Jadi misalnya nih desain tahun ini saya bedakan dengan desain tahun lalu. Lebih update ya tiap tahunnya. Jadi tiap tahun tuh update terus bro. Ya. Tapi bukan berarti sampai maker yang lain sampai tidak bagus. Bagus semua bro. Menurut saya bagus semua. Masing-masing Masing-masing sampai iya. maker mungkin punya style. Punya style masing-masing, ciri khasnya Ciri masing-masing. khas masing-masing. Iya. Sip. Thank you bro buat waktu lu dan gue doain semua usaha lu makin lancar. Amin. Dan kedepannya kita lepas dari wabah COVID-19 Amin. dan bisnis kembali normal. Oke bro. Thank you bro. Oke, waktunya. sama bro. Yuk.